Jika Tuhan datang, adakah damai atau bencana? Adakah engkau bercahaya bagaikan cakrawala, atau engkau dalam kegelapan yang abadi? Tuhan membantu kita dengan memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Jika ranting-ranting pohon ara jadi lembut dan tunas-tunas hijau kecil mulai nampak, Tuhan katakan musim panas segera datang. Serentak kita teringat, Yesus juga pernah mengutuk sebuah pohon ara yang tidak menghasilkan buah sebagai peringatan. Kita harus selalu menghasilkan buah apapun musimnya. Mengapa Tuhan mengingatkan bahwa Dia akan datang? Supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak lalai. Dan kita semua punya pengalaman. Senang kalau ada yang mengingatkan, senang kalau ada yang kasih ingat. Peringatan-peringatan kecil banyak kali menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya besar. Bersyukur kita punya papa mama, orang-orang dekat yang selalu kasih ingat. Kalau semua tidur, kasih mati tu kompor. Coba bayangkan tu kompor menyala terus, seluruh rumah akan menyala. Hati-hati di jalan, jangan lihat kiri lihat kanan kong tabrak orang, betul toh? Lihat budok di sei, lihat pirang di sebelah, habis kok. Hati-hati, orang yang tidak jatuh karena tabrak batu besar, tapi karena batu kerikil kecil. Betul toh? Hati-hati, jaga mata, jaga kesehatan, jaga hati, jaga perasaan. Hati-hati dengar-dengar Tuhan, dengar-dengar orang tua, jangan cuma dengar-dengar iklan. Betul toh? Rajin-rajin baca kitab suci, jangan cuma baca-baca WA. Betul toh? Peringatan-peringatan seperti ini menolong kita. Nah, ketika Yesus mengingatkan kita bahwa Dia pasti datang seperti musim panas akan datang, maksudnya supaya orang berjaga-jaga, bersiap-siap bahwa akhir hidup kita akan datang, akan tiba. Di masa pandemi ini, berapa banyak teman-teman dekat, famili, keluarga kita yang sudah bertemu dengan Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan, pengadilan dari Tuhan. Karena itu kesempatan ini adalah kesempatan di mana kita mulai berbenah. Kita mengisi kesempatan-kesempatan ini dengan berbuat baik, menghasilkan buah-buah damai, seperti pohon ara, menghasilkan tunas-tunas baru dan buah-buah yang baru. Sesudah musim gugur, sesudah musim kering, sesudah musim mati. Ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Kita sendiri akan menjadi hakim atas diri kita sendiri pada akhir zaman. Kita akan melihat bahwa kita telah berusaha mengikuti Tuhan, atau kita membiarkan diri kita dengan gampang dijatuhkan oleh iblis dalam tahap-tahap hidup kita. Kita akhirnya akan menyadari mengapa saya dimasukkan dalam komplotan kambing-kambing dan bukan pada domba-domba. Kita sendiri akan menyadari, oh ternyata aku didapatkan bagaikan hamba yang berjaga. Aku didapatkan bagaikan wanita bijak
dengan pelita bernyala, bukan seperti wanita bodoh-bodoh. Kita juga akan menemukan, oh ternyata kita berada dalam damai, bukan dalam bencana. Kiranya kita mengakhiri sebuah akhir hidup dalam kecemerlangan bagaikan cakrawala, dan bukan mendekam dalam kegelapan yang baka. Maka kesempatan hidup ini menjadi kesempatan kita membangun masa depan kita. Kita sendiri yang menentukan kita akan di barisan kambing atau di barisan domba-domba. Kita sendiri akan lihat kita ikut panen raya bersama Tuhan, atau kita cuma kumpul kayu api untuk masuk dalam tanur api yang abadi. Karena waktu itu hanya Tuhan yang tahu, maka lebih baik kita fokus saja pada berjaga dan bersiap. Marilah kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita siaga menghadapi perjuangan, menuruti yang baik dan menolak yang jahat. Di akhir tahun ini, di akhir tahun liturgi ini, kita juga bisa berefleksi. Kita melihat ada banyak gangguan, ada banyak kehancuran, ada banyak kelalaian yang melanda hidup bersama, hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga. Kita juga sedih dengan keadaan gereja di Prancis misalnya, yang akhir-akhir ini ditandai dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hidup oleh para imam, yang juga ada hampir di mana-mana. Kesempatan untuk memperbaiki ranting-ranting kering, menyiapkan menjadi lebih lembut, menyiapkan agar tunas-tunas kebaikan bisa keluar, bisa muncul, supaya akhir hidup tidak jadi bencana. Mungkin Tuhan mulai dijauhi, mungkin ajarannya kurang disetiai, mungkin kita tidak membiarkan Tuhan lebih menjiwai dan mempengaruhi kita. Mungkin seperti anak-anak sekami, kita tidak lagi bernyanyi Yesus pokok dan kitalah carangnya, sehingga ranting kita makin kering, makin rusak, hanya cocok untuk jadi kayu api, jadi abu bakar. Kita perlu pada kesempatan ini yang Tuhan ingatkan akan datang, lebih memberi kesempatan Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus Imam Agung yang sudah sekali mempersembahkan kurban, biarlah kurbannya tidak sia-sia. Kita ikut membuat kurbannya tumbuh berhasil dalam hidup kita lewat relasi pribadi yang lebih intim dengan Tuhan, lewat doa, saat-saat teduh bersama Dia, mendengar dan melakukan sabdanya, merayakan sakramen-sakramen gereja, terlibat dalam kegiatan bersama, ya, menawarkan diri lewat bakat, talenta, potensi yang kita miliki. Pada akhir hidup kita, Tuhan tidak akan bertanya berapa aset parokimu punya, berapa banyak kepunyaan yang kamu dapatkan, berapa banyak penghasilan kamu. Tuhan hanya akan bertanya, ketika aku lapar, kamu berbagi enggak? Ketika aku orang asing, kamu memberi tumpangan enggak? Ketika aku berduka, kamu menghibur aku. Tuhan tidak akan tanya berapa banyak dan apa saja merek koleksi pakaianmu, mobilmu, rumahmu. Dia cuma akan tanya, ketika aku telanjang, ketika aku kedinginan, rumahku diguyur hujan dan banjir, adakah engkau menengok aku?
Tuhan tidak tanya apa saja yang engkau dapat, engkau raih, engkau kumpulkan, engkau miliki, engkau bangun, tapi berapa banyak engkau berbagi dengan daku yang berkekurangan. Berapa banyak kali juga engkau bertelut say thanks pada Tuhan, Sang Pemberi nan Maha Murah. Saudara-saudariku, jika tiba-tiba Tuhan datang, adakah kita siap? Adakah buah-buah damai di tangan dan di pokok kehidupan kita? Adakah tanda-tanda hidup, tanda-tanda mekar? Adakah panen raya yang membawa sukacita pada Tuhan? Atau tangis panjang, kertakan gigi dalam bencana? Adakah kita bercahaya bagaikan cakrawala, gemilang bagaikan gemintang? Atau kita redup, mati percuma? Mari kita isi akhir tahun ini, akhir tahun liturgi ini, minggu depan so pesta Kristus Raja, minggu berikutnya sudah masa Advent. Mari kita isi dengan lebih banyak buah-buah damai dan kebaikan. Kita mampu dan Tuhan berkenan. Amin.